yang ditimbun pakai tanah, kemudian selesailah kehidupan kita. Wajar kalau kemudian orang-orang yang sudah meninggal diabadikan Allah dalam Al-Quran berteriak-teriak kepada Allah, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin sholat ya Allah, walau 1 rakaat saja. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Tidak jarang kemudian kita abai, pura-pura tidak mendengar. Padahal hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Jangan bayangkan suara muazzin di masjid yang kita cintai, Alhamdulillah ini. Tapi bayangkan Allah lagi melambaikan tangannya. Wahai hambaku, datanglah ke masjid. Umurmu tinggal 1 hari, kata Allah. Datanglah ke masjid, aku akan berikan kau rezeki yang banyak. Tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk, pura-pura abai dan berbagai macamnya. Padahal siang malam kita merengek-rengek kepada Allah, ya Allah kasih kami rezeki yang banyak ya Allah. Ya Allah titipkan pada kami anak keturunan yang saleh ya Allah. Ya Allah bahagiakan keluarga kami ya Allah. Tapi Allahnya kita tinggalkan. Selamatkan kami ya Allah. Hadirin sidang hamba Allah yang berbahagia. Belajarlah dari keluarga Nabiullah Ibrahim yang luar biasa. Keluarga Nabi Ibrahim sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat Al-Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keluargaku dan anak keturunanku mengerjakan salat. Hadirin sidang hamba Allah yang berbahagia, bersama Allah dalam salatnya. Kalaulah keluarga Nabi Ibrahim taat betul kepada Allah, pertanyaannya sederhana. Kalaulah Nabi Ibrahim berani mengorbankan harta termahal dalam hidupnya bernama Ismail, beranikah kita mengorbankan 10 menit, 15 menit waktu kita untuk Allah? Untuk sholat di tempat waktu, untuk sholat berjamaah, untuk sholat kemudian di masjid. Kalau tidak berani 10 menit, 15 menit, Allah pun akan bertanya, bagaimana kalau 1 sholat kau tinggalkan, nafasmu akan kuhentikan. Tapi Allah tidak melakukan itu. Saya berkhatib dan keluarga. Sayang kepada kita, tahu berapa banyak kita abai dengan berbagai macam momentum. Saatnya kita kemudian taat kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita, nak, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan Allah, nak. Sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan salat, nak. Kalau Allah yang kau tinggalkan, nak, kau akan kehilangan segala-galanya di hidup dunia ini. Tapi kalau Allah yang kau dekati, nak, kau akan memperoleh segala-galanya dalam hidup ini. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hamba Allah berbahagia. Yang kedua adalah berhaji. Di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah satu di antara rukun Islam yang sebaiknya kita sempurnakan sebelum kematian datang kepada kita. Tapi karena haji inilah istita'ah, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik. Tidak jarang kemudian kita mengatakan, tidak mungkinlah saya bisa berangkat haji. Tidak mungkin dan tidak mungkin. Tahukah kita, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Sekali-kali lihatlah bagaimana ke langit ke atas. Allah menciptakan langit tanpa tiang satupun. Bisa Allah. Allah mampu merubah malam menjadi pagi. Bisa Allah. Tidak mungkin Allah tidak bisa memberangkatkan kita bersama keluarga untuk bisa berhaji. Sekali hidup berniatlah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Kalau berniat saja tidak ada, bagaimana mungkin Allah mengizinkan kita untuk bisa berhaji? Tahun kemarin khatib berangkat haji bersama istri. Ada seorang marbot masjid yang tak mungkin bisa berangkat haji, tapi diundang oleh Raja Saudi untuk bisa berangkat haji. Tahun ini ada 1.500.000 jemaah haji di seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memanggilnya. Haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggilnya, tak ada satu pun yang bisa menolaknya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tak ada satu pun yang bisa mengizinkannya, berangkatkannya. Oleh karena itu, teruslah berdoa, teruslah bermimpi, teruslah berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami dan keluarga, panggil kami dan keluarga untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun berikutnya. Sampai suatu saat tangan kita melambaikan tangan
di mikot, ya lam-lam kah, atau bir ali kah, atau tan'im dan berbagai macamnya, tangan kita melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan-Mu ya Rabb. Karena panggilan yang kedua adalah panggilan haji, sehingga kita menjawabnya labbaik Allahumma labbaik. Tapi tidak jarang kemudian di antara kita beranggapan tidak mampu, beranggapan sibuk dan berbagai macamnya. Ada panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Kalau ajalmu telah tiba, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang beribadah haji. Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dan menjadi haji mabrur pulang ke tanah air kita, negeri kita Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yaitu berkurban. Kurban itu adalah bukti cinta dan syukur kita pada Allah. Lambang kecintaan Nabi Ibrahim adalah anaknya bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim berani mengorbankan cinta pada untuk orang yang dicintainya, yaitu Allah. Bukan berarti Ibrahim tidak cinta pada anaknya. Lambang kecintaan kita hari ini adalah nikah kita, dari harta kita dengan berkurban di hari ini 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13 yang dikenal dengan hari Rasulullah. Saudara kita yang menjadi musuh fala yufarriba musallina, hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Id hamba yang berbahagia, semoga Allah menerima ibadah kurban kita di hari ini, dan semoga Allah berikan keberkahan hidup untuk kita dan keluarga, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat. Sidang Id hamba Allah yang berbahagia, apa yang bisa kita pelajari Nabi Ibrahim, sosok ayah yang hebat. Bayangkan Nabi Ibrahim sosok ayah yang sabar. Setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada kami anak keturunan soleh. Di usia 80 tahun baru Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Bayangkan, luar biasa. Di usia 93 tahunan, falamma balagha al-sya'ya, anak itu bisa berlari. Maka pada saat itu Allah uji pula Nabi Ibrahim untuk mengorbankannya. Betapa luar biasa sabarnya kita Ibrahim. Wajar tadi imam kita membacakan bahwa yaitu Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita bersama. Imam yang luar biasa dasarnya. Nabi Ibrahim sosok ayah, bukan hanya sabar, tapi Nabi Ibrahim sosok ayah yang taat yang luar biasa. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan mengorbankan anaknya yang lama dia tunggu, yang lambang kecintaannya, maka Ibrahim mengatakan, Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku kerjakan. Nabi Ibrahim pun sosok ayah yang luar biasa arif dan bijaksana. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa mengorbankan anak itu perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim masih membuka ruang dialog dengan anaknya. Wahai anak Abah, sesungguhnya Abah melihat dalam mimpi Abah. Abah diperintahkan untuk mengorbankanmu. Fanzur mada taro, bagaimana pendapatmu? Luar biasa. Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah, tapi ruang dialog masih terbuka, komunikasi masih terbuka antara ayah dan anak. Jangan biarkan ruang dialog ini tertutup antara kita dengan anak, yang pada akhirnya anak kita mengadu kepada narkoba, mengadu kepada hal-hal yang tidak baik dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan tidak hanya tubuh kita ayah, tapi jiwa kita ayah. Karena ayah dipesankan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu wahai ayah dan keluargamu dari azabnya api neraka, di mana bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sosok ibu yang hebat luar biasa, taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Tahukah kita pada suatu ketika Nabi Allah Ibrahim mengajak istrinya ke sebuah lembah bernama Bakkah yang sekarang dikenal dengan Makkah. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim menitipkan anaknya di sebuah lembah, tak ada orang satupun di sana. Maka seorang istri, seorang perempuan punya naluri bertanya kepada suaminya, Bang, tega betul kau Bang, kau tinggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah, tak ada orang satupun di tempat ini Bang. Hendak kemana sih Bang kau? Siapa sih yang memerintahkan kau? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawabnya. Kedua ditanyakan, siapa yang memerintahkan kau Bang? Tidak bisa menjawab juga. Pertanyaannya dirubah oleh Siti Hajar. Apakah Allah yang memerintahkan engkau menitipkan aku dan anak kita di tempat ini? Maka Siti Hajar Ibrahim mengatakan, iya. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau Allah memerintahkan,
pastilah Allah akan menjaga aku dan anak kita. Disinilah nilai tauhid yang termahal dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah kita, seketika sekantong air susu habis, anak menangis menjerit, maka Siti Hajar tidak ingin anaknya menangis. Ia berlari dari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Idealnya kalau kita orang biasa, kita melihat di atas bukit tidak ada orang lewat, maka cukuplah kita akan berhenti. Tapi Siti Hajar mengajarkan pada kita, kehidupan ini bukanlah persoalan rezeki yang banyak atau sedikit. Kewajiban kita hanyalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air Zam-Zam atau tidak, itu urusannya Allah. Kewajiban kita hanyalah berusaha dari pagi hari sampai petang hari, bahkan malam hari, untuk kemudian menjemput rezekinya Allah. Berapa rezeki yang Allah titipkan bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Tahukah kita di mana Allah titipkan air Zam-Zam itu? Ternyata bukan di Safa dan bukan pula di Marwah, dekat dengan Ka'bah. Itu menunjukkan sering dalam hidup ini boleh jadi rezeki Allah antarkan bukan dari usaha di mana kita bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yaitu sosok dari nama anak bernama Ismail yang luar biasa dahsyatnya. Hanya diceritakan melalui mimpi sang anak yakin dan percaya. Tidak perlu dibentak anaknya. Ya bunayya, wahai anak Abah, sesungguhnya Abah melihat dalam mimpi Abah bahwa Abah diperintahkan untuk mengorbankan engkau. Bagaimana pendapatmu? Ya abatib alma tu'mar, wahai Abah, lakukan apa yang Allah perintahkan tanpa perlu dibentak, hanya diceritakan mimpi. Wajar Allah memuji Nabi Ismail dengan istilah Birgunan Halim. Hadirin sidang hamba Allah berbahagia, Ismail bukanlah Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh sudah membuat kapal, mau berlayar, semua sudah masuk. Naluri seorang ayah bertanya-tanya, di mana anakku bernama Kan'an? Dari atas kapal dia berteriak, ya bunayarkam ma'ana, wahai anak Abah, naik ke atas kapal bersama Abah, kita berlayar nak. Dijawab oleh anaknya, tidak mau Abah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, aku akan naik ke atas bukit, di mana bukit tak akan pernah kena air. Apa kata Allah? Nuh, tinggalkan anakmu, berlayarlah. Maka Kan'an pun tenggelam. Ismail adalah Kan'an. Mudah-mudahan lahirlah dari keluarga kita, yaitu sosok-sosok ayah dan calon ayah seperti Nabi Allah Ibrahim, dan sosok istri dan calon istri seperti Siti Hajar, dan sosok anak dan calon anak seperti Nabi Allah Ismail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa hada. Hadirin sidang hamba Allah yang berbahagia, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di hari yang baik ini Allah terima. Ketahuilah bahwa kehidupan kita ini sangat-sangat singkat sekali di muka bumi ini. Rasulullah membongkar rahasianya bahwa kehidupan kita hanyalah baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau tidur kita satu hari standar orang Indonesia 8 jam. Berapa lama kalau umur kita 60 tahun? 20 tahun hanya tidur dan tidur. Lalu kemudian kemudian kita bekerja setiap hari 8 jam standar orang Indonesia, maka 20 tahun hanya kerja dan kerja. Anak generasi muda kita sekarang ini tidak bisa lepas dari namanya gadget. Hasil riset menunjukkan hampir 16 jam dan hanya terletak di kepalanya 8 jam. Pertanyaan sederhana, berapa jam kita ketuk pintunya Allah dengan salat terbaik kita? Berapa jam kita ketuk pintunya Allah dengan kurban terbaik kita? Padahal harta kita cuma 3, kata Rasulullah. Apa yang kau makan akan jadi kotoran, apa yang kau pakai akan lusuh, dan apa yang kau sedekahkan itulah menjadi penolong bagi kita kelak. Khotib, saya masih punya 4 miliar.
itu bukan rezekimu, itu rezekinya ahli waris. Tapi apa yang telah kau korbankan di pagi hari ini, di hari tasrik ini, insya Allah itulah menjadi penolong bagi kita. Mudah-mudahan dengan semangat sholat, semangat berkorban, semangat berhaji, dan semangat menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Angkat tangan kita sambil berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan kita hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Allah. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Entah berapa banyak air mata mak kami menangis, ya Allah. Entah berapa banyak air mata ayah kami menangis, ya Allah. Boleh jadi itu pula menyebabkan kami sulit mendidik anak-anak kami, ya Allah. Kami sulit mendidik keluarga kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap ayah dan mak kami, ya Allah. Ayah mak kami yang sudah meninggal, ya Allah, lapangkan kuburannya, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kembali kelak di surgamu, ya Allah. Bagi orang tua kami, ayah mak kami masih hidup, ya Allah, kuatkan tubuhnya, ya Allah. Bimbing dia, ya Allah. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan, ya Allah. Ya Allah, Rabbana ya Rabb, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika, ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami makan harta yang kau haramkan, ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Sebagaimana keluarga Nabi Muhammad Ibrahim, ya Rabb. Rabbana ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api neraka, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji ke rumahmu, ya Rabb, untuk bisa tawaf, ya Rabb, di Masjidil Haram, ya Rabb, untuk bisa sa'i, ya Rabb, untuk bisa wukuf di padang Arafah seperti yang kau titipkan pada saudara-saudara kami hari ini yang sedang berhaji, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun berikutnya, ya Rabb. Jadikanlah saudara-saudara kami yang berhaji hari ini, ya Rabb. Jadikan hajinya haji mabrur, sehatkan tubuhnya, selamatkan, ya Rabb, kembali ke tanah air negeri kami Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan negeri kami Indonesia ini, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa menunaikan salat, keluarga yang terizinkan untuk bisa berhaji, keluarga tasyrik tahun ini, ya Rabb, dan terimalah ibadah kurban kami tahun ini dan tahun berikutnya. Rabbana atina bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1446, selamat berkorban. Assalamualaikum